Shalom teman-teman, ayat hafalan di bulan ini adalah Roma 9 ayat 17. Aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Shalom pasukan kesayangan Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan penuh sukacita. Teman-teman, sekarang kita akan beribadah dengan kakak sekolah minggu. Teman-teman, apakah teman-teman sudah siap beribadah? Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah siap beribadah, jangan ada ngobrol atau bercanda. Teman-teman, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Buat pagi hari ini kami bisa beribadah online. Berkati kami juga, pimpin kami dan pimpin kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani hari ini. Berkati kami juga supaya kami sungguh-sungguh beribadah dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Oke kakak-kakak, kita mulai aja yuk. Teman-teman, kita mulai ibadahnya ya. Selamat beribadah pasukan kesayangan Tuhan. God bless you. Shalom pasukan Tuhan. Siapa yang udah siap ketemu Tuhan Yesus? Siapa yang udah gak sabar mau nyembah muji Tuhan? Ayo sekarang kakak mau panggil pasukan-pasukannya Tuhan ya. Ayo siap-siap. Siap-siap pasukan ya. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri Kasih tepuk kemuliaan tangan buat buat Tuhan Tuhan. Yesus. Pasukan kita mau dengar panggilan Tuhan. Yang siap dengar panggilan Tuhan, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Ambil tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah, Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. baca kitab suci. Doa tiap hari, puji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo sekarang pasukan boleh duduk yang rapi lagi. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan ya pasukan. Ayo sekarang pasukan duduk yang rapi, duduk yang manis yuk. Kita masih tetap terus mau siapin hati kita buat menyembah Tuhan. Ayo sekarang sama-sama kita tutup mata kita yuk. Sekarang siapa di sini yang udah siapin hatinya buat menyembah Tuhan? Siapa di sini yang dalam hatinya bilang, aku kangen banget buat ketemu Tuhan Yesus. Aku sayang banget sama Tuhan Yesus. Kalau kamu orangnya, ayo tutup matamu. Ayo angkat kedua tanganmu yuk. Kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih ya sama Tuhan Yesus. Ayo kasih kata-kata kamu yang terbaik. Kata-kata kamu yang paling bagus yang kamu punya. Ayo kasih kata-kata yang spesial buat Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Mari papa mama yuk kita juga sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau hebat Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik, ayo pasukan sama-sama angkat penyembahan-Mu. Ayo berikan pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bayasi. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidupku. Yuk sekarang pasukan yang kangen sama Tuhan Yesus, yang cinta sama Tuhan Yesus, ayo sama-sama katakan lagu ini ya. Ayo sama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ayo bilang dari hatimu, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan, hatiku. Lagi dari awal katakan ya, dengan sungguh-sungguh dari hatimu bilang, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Lagi katakan, ku sembah Kau. ku Sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekarang pasukan lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan.
lebih dari segalanya. Segalanya ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Sekarang sambil angkat tanganmu ya. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Lagi katakan ku sembah Kau. Kami menyembah Kau ya Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Ayo sekarang angkat penyembahanmu sama-sama. Oh terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu ya Raja, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau hebat Tuhan Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Oh ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Yesus. Ya Ralaba, ya Syakha, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralala. Mari pasukan, ayo sama-sama angkat penyembahanmu sampai telingamu mendengar engkau menyembah Tuhan. Oh ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Mari Mama Papa, ayo sama-sama menyembah Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Yesus. Oh ya Ralaba, ya Ralala. Ya Ralamo ya Syakha, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Oh ya Ralamo ya Syakha, Ralala. Ayo sekarang siapa yang mau bawa doa-doamu hari ini? Yuk kita sama-sama mau jadi pendoa-pendoanya Tuhan hari-hari ini. Ya Ralamo ya Syakha, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Yesus. Oh ya Ralaba, ya Ralamo ya Syakha, Ralala. Sama-sama katakan lagu ini ya pasukan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Katakan agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Lagi katakan jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ayo sama-sama lagi katakan jadikan aku
Kiara la bayara la bayara la bayara. Oh yara la moya syakara la bayara la 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 la. Pasukan sekarang kita mau mengatakan berkat untuk Indonesia. Kiara la Kita mengatakan perkataan yang baik untuk Indonesia. Ayo pasukan kakak ajak kita sama-sama katakan berkat untuk Indonesia. Indonesia damai. Indonesia damai. Indonesia pulih. Indonesia pulih. Indonesia bebas dari virus corona. Indonesia bebas Indonesia virus dari diberkati. corona. Indonesia diberkati. Indonesia pemimpinnya diberkati. Indonesia pemimpinnya diberkati. Wakilnya juga. Wakilnya juga. Indonesia, dalam Tuhan Yesus. anak-anak Indonesia semuanya pintar. Ya Tuhan. Anak-anak dapat bersekolah dengan baik. Kiara la bayara. Tidak ada masalah di Indonesia Tuhan. Kiara la moya Jauhkan korupsi Tuhan, segala kejahatan, narkoba, Ya. apapun ya Tuhan, kekerasan dalam Indonesia Tuhan. Kau berikan ya Tuhan, supaya Indonesia cepat pulih Tuhan dari virus corona ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan bangsa ini bangsa kesayangan-Mu Tuhan. Kau sembuhkan Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, Kau juga berkati Tuhan untuk kota Depok ya Tuhan. Kau berkati untuk kota Depok Tuhan. Kota Depok pulih, kota Depok bebas dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kota Depok menjadi kota yang maju, kota Depok menjadi kota yang asri, menjadi kota yang ramah bagi anak-anak Tuhan. Kota Depok dapat menjadi kota yang terpandang, termasyur Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kau juga berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berkati Tuhan biar anak-anak ini dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Walaupun sementara kami masih terbatas oleh online ya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Apapun kendalanya, anak-anak tetap menjadi berkat Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan, Kau tutup bungkus kami. Kau biarlah firman-Mu itu dapat tumbuh dan berbuah subur dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus kan? Aku berdoa supaya teman-teman dalam keadaan sehat. Dan aku juga berdoa supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Oh iya teman-teman, sebelum aku bercerita, perkenalin nih, nama aku Brian. Nah teman-teman, supaya ceritanya lebih seru nih teman-teman dengerin ya, jangan ada yang bercanda. Dengerin dari awal sampai akhir. Gini nih teman-teman ceritanya. Karena bangsa Israel menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun mengirimkan Elia. Dan Elia berkata, tidak akan ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Elia pun manusia biasa, sama seperti kita. Dan Elia sudah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan benar, itu terjadi. Hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Raja Israel dipimpin oleh raja yang jahat, Raja Ahab. Dia membenci Tuhan Yesus. Dan juga nih teman-teman, dia membenci Nabi Elia, nabi utusan Tuhan. Suatu hari Elia datang ke hadapan Raja Ahab dan berkata apa yang akan dilakukan Tuhan. Melihat Nabi Elia, Raja Ahab semakin marah dan berkata, apa yang kamu inginkan? Memandang Raja Ahab, Nabi Elia sangat kecewa. Dan Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, pergi, temui aku di Gunung Karmel,
bawa semua nabi-nabi palsumu. Mereka pun berkumpul di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel, Elia membangun sebuah altar untuk satu Tuhan yang benar. Dan Elia berkata kepada nabi palsu, "Pergi, bangunlah altarmu sendiri." Dan Elia berkata lagi, "Ini peraturannya. Engkau taruh satu lembu jantan di atas altarmu dan engkau akan berdoa kepada Tuhanmu supaya menurunkan api dari surga. Dan jika altarmu yang terbakar, maka Tuhanmulah yang benar. Dan jika altarku yang terbakar, maka Tuhankulah yang benar." Dan kontes pun dimulai. Para nabi Baal memulai duluan. Mereka berteriak, bahkan mereka menyakiti diri mereka sendiri. Dan tidak ada yang terjadi apa-apa. Semua bangsa Israel melihat itu. Dan mereka memutuskan untuk berteriak lebih kencang, untuk menyakiti diri mereka sendiri lebih kencang. Dan tidak ada yang terjadi apa-apa. Sekarang giliran Elia. Elia menaruh sebuah air di atas altarnya. Dan Elia berdoa kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah kepada orang-orang ini bahwa Engkaulah Tuhan sejati. Engkaulah Tuhan yang hidup." Dan benar, altar Elia mulai terbakar. Dan semua bangsa Israel melihat itu, melihat keajaiban itu. Dan orang Israel mulai percaya kalau Tuhan Yesuslah Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Dan mereka mulai bertobat kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, ampunilah kami yang selama ini tidak menyembah Engkau, malah menyembah Allah lain." Dan semua para nabi palsu diusir dari bangsa Israel. Nah, teman-teman, gitu nih cerita dari Nabi Elia. Seru kan? Nah, selanjutnya Kak Shalom pengen ngasih tahu tentang sesuatu nih tentang kita. Pasti seru deh. Ikutin terus ya firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan, shalom papa mama. Apa kabarnya semua hari ini? Luar biasa bukan? Iya, jadi tadi kita sudah dengar kisah Alkitab yang disampaikan oleh teman kita Brian. Kita mau bilang terima kasih dulu sama Brian ya. Kita bilang gini, terima kasih Brian, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bareng-bareng ya. Kakak hitung. 3, 2, 1. Terima kasih Brian, Tuhan Yesus memberkati. Pasukan, kita lanjut dengar cerita Tuhan ya. Pasukan tahu gak? Nabi Elia dipakai Tuhan luar biasa untuk menang melawan Nabi Baal. Sebelumnya kakak kasih tahu dulu, Nabi Baal ini siapa? Nabi Baal ini adalah nabi yang menyembah kepada dewa-dewa atau berhala. Nah, Tuhan gak suka akan hal itu adik-adik. Nabi Elia menang dan membuat bangsa Israel berbalik dari dosa dan kembali menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Kenapa sih coba Nabi Elia bisa menang pertempuran tadi? Kenapa? Ada yang tahu? Apa Nabi Elia bawa senjata? Apa Nabi Elia bawa kapak atau apapun itu? Apa Nabi Elia bawa pistol? Apa dia bawa batu atau segala macam buat menang pertempuran tadi melawan nabi-nabi Baal? Enggak sama sekali. Tahu enggak, Nabi Elia tuh menang karena dia tuh berdoa dan berseru. Dia berdoa dan berseru kepada Tuhan Allah yang hidup. Dia tahu fokusnya menyembah Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan Allah yang hidup. Firman Tuhan bilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Jadi sekarang ayo kakak mau ajak adik-adik kita praktek bareng-bareng untuk nyembah Tuhan bareng-bareng, untuk doa sama Tuhan bareng-bareng. Sekarang pelan-pelan tutup mata adik-adik dulu. Adik-adik pastikan kalau hari ini, sekarang juga hati adik-adik fokus nyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Pastiin adik-adik gak boleh terdistract sama yang lain-lain. Sekarang kita mulai ya. Kita nyembah Tuhan dulu adik-adik. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
buat apa yang Kau beri kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau luar biasa. Kami cinta Engkau. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Ayo adik-adik kita lebih sungguh lagi. Kita menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kita nyanyiin dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Ayo bareng-bareng lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Ayo adik-adik lebih kencang lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Lagi adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
Adik-adik, sekarang kita mau praktek berdoa. Sekarang kita mau minta Roh Kudus yang terus-menerus ada buat hidup kita, buat pimpin kita berdoa. Tadi kita udah belajar dari kisah Nabi Elia, di mana Nabi Elia dihadapkan dengan kondisi yang susah sekalipun, tapi dia tetap terus berdoa, tetap berseru sama Tuhan, tetap terus berdoa, berseru sama Allahnya yang hidup. Walaupun ada kekeringan, kesusahan, walaupun banyak sesuatu yang gak baik, walaupun dia dihadapkan dengan nabi-nabi Baal yang jahat, walaupun dia dihadapkan dengan Raja Ahab yang waktu itu jahat banget, tapi dia tetap berdoa, terus-menerus berdoa sama Tuhan. Sekarang kita tutup mata kita lagi, kita mau praktek doa. Nanti kalau ada adik-adik yang diingatkan oleh Roh Kudus buat berdoa, mari kita berdoa. Dan gak usah jaim, karena Tuhan bilang di mulut kita udah ada kuasa yang ditaruh yang sangat besar buat membungkamkan musuh dan pendendam. Di Alkitab juga bilang adik-adik, di firman Tuhan juga bilang kalau mulut kita ini Tuhan pakai dengan kuasa yang diberikan dari Tuhan yang sangat besar. Di Alkitab juga bilang doa orang benar yang bila didoakan dengan benar besar kuasanya. Jadi nanti kalau ada adik-adik yang diingatkan oleh Roh Kudus, mari bawa doamu sama Tuhan. Gak usah takut topiknya apa. Kita boleh berdoa buat Indonesia, buat papa mama, buat sekitar kita, buat keluarga kita. Sekarang kita mau mulai doa ya adik-adik. Sekarang kita mau mulai doa. Kita angkat doa kita yang kencang bagi Tuhan. Kalau bisa kita berseru, berteriak seperti Nabi Elia tadi adik-adik. Kalau ada adik-adik yang sekarang diingatkan buat berdoa buat papa mamanya, adik-adik boleh samperin papa mamanya, boleh peluk papa mamanya sekarang juga. Papa mama juga boleh peluk adik-adik bila Roh Kudus menyuruh berdoa buat mereka. Sekarang mulai doakan adik-adik. Berikan berkat, berikan urapan yang daripada Tuhan. Papa mama boleh tumpang tangan buat adik-adik. Papa mama boleh tumpang tangan buat adik-adik. Adik-adik boleh peluk papa mamanya. Karena kita percaya doa kita sangat besar kuasanya. Sekarang kita mulai berdoa adik-adik. Mulai kasih berkat ke papa mamamu. Sebaliknya juga papa mama kasih berkat ke anak-anaknya. Papa mama boleh bilang berkat kepintaran, berkat hikmat, kebijaksanaan, pintar di sekolah. Jadi anak yang dengar-dengaran, taat, nurut sama orang tua. Papa mama boleh bilang apa aja. Papa mama boleh bilang berkat damai sejahtera turun atas keluarga kami. Papa mama boleh bilang apa aja. Adik-adik juga boleh doain papa mama. Bilang kesehatan yang daripada Tuhan turun atas papa mama. Kesehatan yang daripada Tuhan turun atas papaku, turun atas mamaku. Dalam nama Yesus. Kalau ada adik-adik juga yang diingatkan untuk berdoa buat sekolah, buat guru, buat teman-teman, kita boleh mulai doa juga sekarang adik-adik. Mulai ingat sekarang nama teman-temannya. Boleh mulai doakan adik-adik. Kasih berkat yang lebih buat teman-teman kamu. Kasih berkat buat guru kamu. Berkatakan berkat buat sekolah kamu. Kita mulai adik-adik. Boleh bilang sekolahnya damai, sekolahnya bersih dalam nama Yesus, sekolahnya keren dalam nama Yesus. Dan sekarang kita mulai adik-adik. Adik-adik boleh doain teman-teman kamu juga, boleh doain guru kamu. Bilang sama Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus yang daripada Tuhan buat guru kami. Tuhan berikan Roh Kudus yang daripada Tuhan turun atas guru kami. Agar guru kami dapat mengajar kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Agar Roh Kudus bisa mengajari guru-guru kami untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mengajar dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus sekarang juga kita mau berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Adik-adik, kita tahu bangsa kita akhir-akhir ini lagi dihadapkan yang namanya Corona. Virus Corona. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa buat bangsa kita. Perkatakan berkat buat bangsa kita. Ayo kita mulai perkataan berkat lagi buat bangsa kita. Pasukan-pasukan Tuhan Papa Mama juga boleh perkatakan berkat buat bangsa kita. Sekarang kita mulai.
Sekarang kita mulai perkatakan berkat buat bangsa kita dalam nama Yesus. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia bebas dari COVID. Ayo adik-adik mulai perkatakan berkat buat bangsa kita Indonesia. Mulai adik-adik sekarang. Indonesia dalam nama Tuhan Yesus bersih. Pemimpinnya diberkati sama Tuhan. Urapan yang daripada Tuhan turun atas pemimpin kami. Integritas yang daripada Tuhan menaungi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, di mana Bapa juga banyak mengajarkan kami untuk berdoa. Terima kasih Bapa buat kami semua yang diajarkan pada Tuhan melalui firman pada hari ini, agar kami menjadi pendoa-pendoanya Tuhan yang mau berdiri berdoa buat bangsa kami, buat teman-teman kami, buat keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sekarang juga Bapa, kami mau selesai ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami. Kami mohonkan berkat yang daripada Tuhan. Boleh angkat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat kepintaran, roh pendoa, roh ketaatan, roh dengar-dengaran, roh yang taat sama firman-Nya Tuhan, seperti Elia yang taat terus sama firman-Nya Tuhan. Roh pendoa seperti Elia yang berdoa dan berteriak. Terima kasih Bapa. Kami mintakan berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya kami akan naik terus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik, papa, mama semuanya. God bless you. Shalom pasukan, saatnya kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, semua bersuka cita, amin. Hari ini Kak Erita mau ngajak semua pasukan yang ada di rumah untuk membuat sesuatu yang keren. Tada! Kita akan membuat prayer chain atau rantai doa. Yuk kita buat sama-sama ya. Kita siapkan bahan-bahannya ya. Kertas berwarna seperti ini, gunting, spidol, pita atau seutas tali juga boleh, dan lem. Kita ambil kertas warnanya, kita lipat seperti ini, lalu kita gunting. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, semua warna itu kita gunting jadi seperti ini. Sebelum kita rangkai menjadi rantai, kita tulis apa yang harus kita mau doakan. Nah, kita buat 3 baris. Yang satu untuk Indonesia, satu untuk teman-teman, satu untuk keluarga. Yang untuk Indonesia, adik-adik pikirkan ya, apa yang mau adik-adik buat untuk bangsa Indonesia. Misalkan, Indonesia sehat, Indonesia dipulihkan. Nah, seperti ini ya adik-adik, sampai sebanyak-banyaknya untuk bangsa Indonesia. Begitu juga dengan teman-teman kita dan keluarga kita. Setelah itu kita rangkai, kita lem ujungnya, lalu ambil lagi, kita masukkan menjadi sebuah rangkaian rantai. Nah, jadi deh prayer chain-nya. Pasukan bisa gantung ya prayer chain ini depan pintu kamar atau di depan jendela. Nah, tidak hanya dibuat ya, tapi kita doakan setiap hari.
Kakak mau ajak semua pasukan untuk perkatakan yang baik atas Indonesia, keluarga kita, teman-teman kita, dan percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom, Kids GBI Kamboja mengadakan gerakan membaca Alkitab setiap hari secara urut, berakar, bertumbuh, berbuah bersama, dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bible Everyday dapat adik-adik ikuti setiap harinya melalui Instagram @kidsgbi Kamboja atau fanpage Facebook Sunday School GBI Kamboja Depok.